Halo, kembali lagi bersama saya Edgar Eleazar Makahinda dengan NIM 210611040107. Dan pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai video pembelajaran. Namun kali ini hanya ada saya sendiri dan saya akan dengan sebisa mungkin setelah membaca dan melihat-lihat tentang materi yang terdapat pada materi pertemuan 14, yaitu mengenai dua topik. Yang pertama mengenai penilaian risiko pengendalian, dan yang kedua yaitu merancang pengujian pengendalian. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, apa yang saya dapatkan dari materi penilaian risiko pengendalian. Nah, yang saya soroti di sini yaitu untuk 6 hal dalam melakukan penilaian risiko pengendalian. Mungkin kita bisa menyebutnya ini sebagai prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kita harus mengidentifikasi tujuan audit. Nah, kita harus mengidentifikasi baik tujuan audit untuk golongan transaksi, saldo akun, penyajian, dan pengungkapan, dan lain-lain sebagainya. Mengapa kita perlu mengidentifikasi tujuan audit? Karena tanpa kita mengetahui tujuan audit, menurut saya sangatlah rumit untuk kita merancang, untuk kita menilai mengenai pengujian pengendalian ini. Dan yang kedua, setelah kita mengidentifikasi tujuan audit, kita perlu untuk mengidentifikasi pengendalian yang ada. Pengendalian di sini yaitu internal control dari perusahaan yang telah kita audit, tujuan auditnya. Kita perlu mengetahui internal controlnya agar kita dapat mengidentifikasi pengendalian atau kontrol yang berkontribusi dalam mencapai tujuan audit yang telah kita identifikasi tadi. Dan setelah kedua hal itu, yang ketiga, kita harus mengaitkan kontrol dengan tujuan audit terkait. Yang pertama kita mengidentifikasi tujuan audit, yang kedua kita mengidentifikasi internal control. Sekarang langkah yang ketiga kita akan mengaitkan kedua hal ini agar nantinya kita dapat mengetahui tentang tujuan audit terkait saldo dan penyajian serta pengungkapan, dan di mana kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara kontrol-kontrol ini dalam menyukseskan tujuan-tujuan audit. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi kontrol, defisiensi signifikan, dan kelemahan material. Nah, kita harus mengidentifikasi ketiga hal ini karena defisiensi ini penting untuk kita ketahui, karena jika kita lalai dalam melihat defisiensi ataupun kelemahan material, nantinya kita dapat kena salah saji atau misstatement dalam materialitas. Dan yang kelima yaitu mengaitkan defisiensi pengendalian dengan tujuan audit terkait. Tujuan audit yang telah kita temukan, kita akan mengaitkannya dengan defisiensi yang telah kita dapatkan di tahap keempat atau di langkah keempat. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Setelah kita melakukan banyak hal dengan tujuan audit ini, yaitu mengaitkannya baik dengan defisiensi, kelemahan, juga dengan internal control, sekarang kita akan menilai risiko pengendalian untuk tujuan audit itu tersendiri. Bagaimana risikonya, apakah ada risiko bawaan, risiko deteksi, dan ataupun risiko lainnya, atau mungkin salah saji dan sebagainya. Ya, itulah untuk materi 1. Dan sekarang kita akan masuk pada pokok bahasan atau objektif yang kedua dalam materi kali ini, yaitu mengenai perancangan atau merancang pengujian pengendalian. Nah, untuk pengujian pengendalian ini sebenarnya beberapa hal sudah kita bahas di objektif yang pertama, yaitu mengenai penilaian. Jadi di sini akan saya coba tekankan yaitu mengenai 4 prosedur dalam kita merancang pengujian pengendalian. Yang pertama, kita harus bertanya kepada personal klien yang sesuai. Jadi sebagai contoh, misalnya untuk menentukan kalau personel yang tidak berwenang dilarang mengakses file komputer, kita sebagai auditor dapat bertanya kepada orang yang mengendalikan perpustakaan komputer, atau kalau dalam internal control orang yang duty atau fungsinya itu ada di bagian komputer. ya seperti kata sandi keamanan dan sebagainya.
Jadi agar nantinya kita tidak bertanya kepada orang yang salah. Ya, jadi mungkin itu maksudnya untuk kata-kata bertanya kepada personal klien yang tepat. Dan prosedur yang kedua yaitu kita harus memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Nah, biasanya perusahaan itu seiring waktu berjalan banyak sekali terjadi perubahan, baik dari segi internal control, dari segi tata perusahaan dan sebagainya. Nah, dokumen, catatan, dan laporan di masa lampau ini banyak menyimpan kenangan dan hal-hal yang berhubungan dengan audit nantinya. Salah satunya mungkin mereka sudah melakukan perubahan internal control. Nah, kita bisa melihat internal control yang sebelumnya atau sebelum tahun masa kita mengaudit lewat ya hal-hal yang mereka tinggalkan. Itu dokumen, catatan, laporan, dan sebagainya. Contohnya itu kita melihat internal control pada penjualan atau mungkin pembelian, kita melihat-lihat gimana, dan setelah kita melihat-lihat, membanding-bandingkan, kita sebagai auditor dapat menguji dengan memeriksa bagaimana kelengkapan dokumen, bagaimana perkembangan internal kontrolnya dari tahun yang sebelumnya ke tahun sekarang, apakah semakin membaik atau malah memburuk. Nah, prosedur yang ketiga kan sudah satu, bertanya kepada personal klien yang tepat mengenai fungsi-fungsi yang ingin kita ketahui. Yang kedua, kita melihat catatan dokumen dan laporan di masa lampau untuk mencari tahu tentang hal-hal yang mungkin kita perlukan dalam perancangan pengujian pengendalian. Prosedur yang ketiga yaitu kita harus mengamati aktivitas terkait internal control. Nah, aktivitas-aktivitas ini biasanya salah satunya yang sering kita mention yaitu pemisahan tugas atau separation of duty. Nah, kita harus memastikan orang-orang yang kerja di tugas A melaksanakan tugas A dan tidak tugas B, dan orang B jangan sampai orang yang melakukan tugas B jangan sampai melakukan tugas A. Nah, kita harus memperhatikan hal-hal itu, dan menurut saya agak kurang rasanya kalau kita hanya melihat di 1 tahun. Jadi kita harus melihat dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui bagaimana hal-hal seperti separation of duty ini diterapkan dalam perusahaan. Apakah lancar, apakah sesuai, apakah semua tugas sudah terbagi dan semua fungsi sudah terbagi sesuai dengan bidang masing-masing, atau mungkin masih ada beberapa kesalahan sehingga pemisahannya kurang baik. Nah, dan prosedur yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus melakukan kembali prosedur klien. Nah, jadi sebagai kata-kata pembuka, kita harus mengetahui apakah ada aktivitas terkait internal control yang memiliki dokumen dan catatan, tetapi dokumen dan catatan itu tidak cukup untuk tujuan kita sebagai auditor dalam menilai atau dalam melihat bagaimana internal controlnya. Jadi misalkan seperti yang sudah saya mention tadi mengenai penjualan. Nah, jangan-jangan ada faktur yang hilang atau faktur yang tidak dibuat sehingga penjualannya secara laporan dan catatan itu tidak lengkap. Nah, kita harus mengetahui dari situ. Nah, cara untuk mengetahuinya kita harus melakukan kembali prosedur klien. Jadi kita mungkin kita akan seakan-akan mereka ulang bagaimana mereka melakukan suatu penjualan misalnya. Kita melihat-lihat tahapan-tahapan mereka, apakah ada yang rancu, contohnya apakah ada faktur yang lupa diserahkan, apakah ada faktur yang penting yang tidak dibuat, tidak diserahkan, atau bahkan disepelekan. Nah, hal-hal ini sangat penting bagi kita auditor untuk mengetahui bagaimana tujuan audit itu terlaksana dan apa yang menyebabkan tujuan audit itu tidak terlaksana. Hal-hal seperti itu sangat-sangat berpengaruh menurut saya. Nah, karena hal-hal ini maka kita sebagai auditor harus dan kita perlu untuk melakukan kembali prosedur awal. Nah, jika tidak ditemukan salah saji, maka kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur itu sudah sesuai atau seperti yang diharapkan.
Nah, demikianlah untuk apa yang saya dapatkan dari mempelajari dua learning objective tadi, yaitu mengenai assessing control test atau menilai pengujian pengendalian dan merancang ujian pengendalian. Menurut saya ini sangat bermanfaat, apalagi untuk auditor-auditor masa depan, karena hal-hal yang ada di dalam materi ini, menurut saya jika nanti saya akan menjadi auditor, ini penting sekali, karena terkadang kita lupa harus memulai dari mana. Nah, buku ini telah menyediakan materi yang memperlihatkan tahapan, yang artinya kita tahu memulai dari mana, berikutnya kemana, lalu akhirnya kita harus bagaimana. Jadi menurut saya materi ini sangat-sangat penting. Saya harap penonton-penonton sekalian juga, penonton-penonton sekalianan yang menonton dapat tercerahkan, dapat mengingat kembali dan terbantu dengan video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kalimat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya Edgar mohon undur diri dan mohon pamit. Terima kasih.